Wilfredo Gomez was always my favorite fighter. He was a great champion, and he was loved by everyone. In Puerto Rico, he was like a national hero. Started fighting, all I wanted was a shot at the championship. When I finally got the chance, I knew I would win because it's all I ever wanted. I was disappointed that I wasn't fighting in front of my own people, but I knew my chance would come. The Puerto Rican people are great fans, especially when you are a champion. They treat you with respect. You become a national hero. Di kelas welter versi IBF, tidak ada dominasi yang mendekati Felix Trinidad. Dia tidak hanya lama memerintah sebagai Raja Tunggal, tapi juga konsisten mempertahankannya selama hampir 7 tahun dengan 16 kali pertahanan tanpa kalah. Rekor ini menyamai Larry Holm di kelas berat yang juga membawa gelar WBC di pinggangnya. Trinidad juga tidak kehilangan gelar ini, namun melepasnya setelah memutuskan naik kelas ke menengah. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana dia merebut tahta sekaligus menjaga dengan tangan petirnya. Juni 1993, Maurice Blocker sang juara bertahan untuk kedua kalinya mempertahankan gelar setelah sebelumnya dia menang angka tipis atas Greenwood pada Oktober 1991. Trinidad yang saat itu berusia 20 tahun dengan rekor 19 kali menang tanpa kalah, 16 kali lawannya dibabat habis lewat KO/TKO. Blocker yang jauh lebih berpengalaman, dia 2 kali juara dunia, tak berdaya di hadapan penentang muda yang kelak dikenal dengan julukan Tito ini. Ronde pertama, Trinidad kesulitan menembus pertahanan Blocker karena setiap kali maju dia dihadang oleh jab andalan sang juara. Di ronde kedua, Maurice Blocker meladeni pertukaran jarak dekat, di mana ini menjadi bumerang baginya. 4 pukulan combo dari Tito menghujam keras telak, membuat Blocker tersungkur mencium kanvas. Wasit tak punya alasan untuk lanjut. Dia melambaikan tangan sekaligus tim medis masuk memeriksa keadaan Blocker yang masih menutup mata. Kemenangan ini menandai juara dunia pertama Trinidad yang akan dijaganya tanpa ada yang mampu melengsarkannya dari kursi kerajaan. Tak sampai 2 bulan, Tito kembali ke ring menerima tantangan dari petinju Venezuela bernama Luis Garcia. Duel ini menjadi istimewa bagi Tito karena mempertahankan gelarnya di kampung halaman sendiri. Luis Garcia sebetulnya bukan lawan kerupuk. Sebelum ini dia sudah menantang Maurice Blocker, tapi gagal merampas gelar IBF itu karena kalah lewat angka tipis. Dia tidak menyerah untuk menjadi juara dunia. Namun, yang terjadi harapannya tak seindah mimpi para pemalas yang mau hidup enak tapi tak mau kerja keras. Trinidad menyelesaikan tugasnya hanya dalam 1 ronde. Tak sampai 2 menit, Garcia sudah dibuat merangkak tapi dia mampu berdiri. Setelah ini, Tito menghajarnya 3 kali lagi, total 4 kali jatuh. Garcia tetap bangkit, namun wasit akhirnya menghentikan pertarungan lewat technical knockout.
Oktober 1993, lagi-lagi belum genap 2 bulan, Tito sudah kembali tapi lokasinya di Florida, Amerika Serikat, menghadapi petinju tuan rumah bernama Anthony Stephen. Di laga ini, Trinidad adalah favorit mutlak, sedangkan lawannya yang dianggap underdog memberikan perlawanan keras walaupun endingnya tetap sama dengan lawan sebelumnya. Dari ronde pertama, mereka saling tukar pukulan, menjadikannya duel ini berjalan dengan ketat di papan skor. Tito hanya unggul sekitar 3 poin dari 2 juri, sementara juri terakhir memberinya 5 poin total keseluruhan dari awal hingga ke ronde 9. Kemudian di ronde ke-10, Trinidad seolah tak kehabisan tenaga, terus melancarkan serangan hingga akhirnya Stephen bersimpuh dengan cara ngos-ngosan. Dia tak mampu berdiri sampai di hitungan ke-10, memberikan kemenangan KO pada sang juara. Setelah kemenangan ini, duel berikutnya menjadi paling berat untuk Trinidad karena harus melawan raja tua yang ingin kembali ke puncak. Pertempuran sesama Puerto Rico akhirnya digelar pada 29 Januari 1994 di MGM Grand Garden Arena. Hector Macho Camacho, mantan juara dunia 3 divisi, berdafsu ingin melengkapi statusnya sekaligus mau memporak-porandakan tahta Tito yang kala itu masih berusia 21 tahun. Sedangkan Macho sendiri usianya dibilang tua juga tidak karena baru 31 tahun. Tapi untuk ukuran seorang petinju ini sudah lewat masa keemasannya. Sejak awal, ronde berjalan dengan sangat hati-hati. Tito tidak ceroboh masuk karena dia tahu siapa yang dihadapinya. Macho juga tidak menganggap remeh sang juara. Selain pukulannya yang sangat presisi dan insting pembunuh Tito masih tajam-tajamnya, Macho sempat bilang di wawancara sudah mempelajari gaya bertarung Tito sebelum duel ini terjadi. Di ronde pertengahan, Camacho mulai terlambat mengantisipasi serangan. Hingga di ronde ke-12 berakhir, mereka tetap berdiri tak ada knockdown. Namun jelas Tito menguasai laga. Begitu pengumuman dibacakan, Trinidad sukses mempertahankan gelarnya lewat angka mutlak. Kekalahan ini mencoreng rekor Camacho untuk ketiga kali, yang sebelumnya dikalahkan oleh Julio Cesar Chavez juga lewat angka. Tantangan berikutnya datang dari petinju Meksiko pada 17 September 1994. Luis Ramon Campas atau yang lebih dikenal Yuri Boy Campas berusia 23 tahun datang dengan rekor tak terkalahkan 56 kali menang dan 50 kali diantaranya diraih lewat KO. Jika dilihat dari angka, Tito jauh bagai bumi dan awan. Banyak pengamat waktu itu bilang Campas adalah ujian paling berat karena pengalamannya di dalam ring seperti Al Gojo, pernah bertarung 11 kali dalam setahun, paling sedikit 8 kali. Namun Tito tidak gentar dengan angka-angka tersebut. Bel ditabuh, Campas terus maju tanpa henti seperti banteng yang ingin menyeruduk matador menggunakan kain merah memaksa Tito mundur. From Trinidad to start things out. Yeah, Trinidad wants him to feel like a lightweight named Douglas Vaillant that came from the island. Usahanya berhasil memukul jatuh di ronde kedua lewat pukulan kiri tepat mengenai rahang Tito, namun dia segera bangkit. Pembalasan tiba di ronde keempat. Rentetan pukulan menghantam telak
membuat Kampas terdesak ke tali. Dengan cepat, wasit masuk menyelamatkannya dari amukan yang lebih parah. Trinidad tidak hanya merusak rekor Kampas, tapi juga menggagalkan cita-citanya untuk menjadi juara dunia. Kampas baru menjadi juara IBF 3 tahun kemudian di kelas menengah ringan. Saat itu dia menghajar Raul Marquez di ronde ke-8. 3 bulan berikutnya, Tito kembali mendapat tantangan dari petinju tak terkalahkan pada 10 Desember 1994 bernama Obakar yang berlangsung di Monterrey, Meksiko. Di duel ini kembali menunjukkan bahwa Tito masih ada kelemahan dalam pertahanan. Double covernya terlalu terbuka sehingga ditembus oleh strike kanan Obakar membuatnya jatuh. Dia bangkit melompat-lompat, memberitahu wasit bahwa baik-baik saja dan siap untuk lanjut. Seperti sinetron di TV, sang bintang film biasanya menang di akhir, kecuali Steven Seagal yang tak pernah kalah. Tito baru mampu membalasnya di ronde ke-8 setelah perang penuh dengan keringat. Uppercut kanannya membuat Carl oleng dan pukulan susulan menganfaskannya. Dia segera berdiri tapi hanya untuk dijatuhkan kembali. Beberapa detik kemudian, Tito menyerang dengan beringas, membuat wasit segera memeluk menghentikan pertarungan. Dua kali Trinidad dijatuhkan oleh petinju tak terkalahkan. Namun 2 kali juga dia membalikkan keadaan dengan tanpa ada perdebatan. Sore hari di Caesars Palace pada 8 April 1995, Tito berhadapan dengan Roger Turner, salah satu petinju yang mengalahkan Floyd Mayweather Sr. sekaligus mempensiunkannya. Ronde pertama, Turner bergerak lincah melepas jab kiri lalu menghindari perang jarak dekat. Turner selamat dari amukan Tito, tapi tidak di ronde kedua. Dia yang hendak menipu lewat tangan kanan, tapi sudah terbaca dan Tito melepas hook kiri membuatnya terkapar. Roger Turner berdiri di hitungan ke-10. Tak lama berselang Tito menerobos tanpa perlawanan yang memaksa wasit melangkah maju. Duel telah selesai. Ini menjadi kekalahan paling menyakitkan sepanjang karir Turner. Namun dia tetap dikenang sebagai penantang Trinidad biarpun gagal merampas gelar. Technical knockout, he is still undefeated and still. November 1995, Tito menikmati istirahat panjang selama 8 bulan. Kali ini tantangan baru dari Larry Barnes, petinju defensif berasal dari Amerika yang saat itu memiliki 39 kali menang, sekali kalah, dan 15 kali diraih dengan KO. Dia datang tanpa dengan senyuman, membawa bendera kebanggaan di kedua tangannya. Ronde pertama, Barnes sangat bernafsu menyerang sampai tersiok-siok merangkul Tito. Sesuai julukannya, Novir alias tidak kenal takut, dia terus menekan biarpun tubuhnya lebih pendek. Pukulan tangan kirinya beberapa kali membuat Tito tersentak ke belakang. Di ronde keempat tersisa 20 detik, body shot kiri Tito dengan telak masuk ke ulu hatinya membuat dia sesak nafas. Barnes tak menghiraukan hitungan wasit karena kesakitan
Dia baru berdiri saat wasit sudah melambaikan tangannya. 7 lawan sudah dia singkirkan. Tersisa hanya 9 penantang lagi yang siap dia pulangkan dengan hati galau. 3 bulan kemudian, Rodney Moore, mantan penantang IBF kelas ringan super, mengejar Tito yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena. Petinju berjuluk Rockin ini sebelumnya menghancurkan lawan di ronde pertama. Dia seperti ingin mengulang kemenangan itu, namun di hadapan Tito, duel ini malah berjalan satu arah. Rodney Moore banyak sekali mundur setelah melepas pukulan. Tito menjadikannya seperti samsak hidup, biarpun tidak sampai babak belur. Di ronde keempat, sang juara menjatuhkannya 2 kali, namun dia berdiri sampai turun minum. Di ronde kelima akan dimulai. Pelatih Moore memutuskan mundur dengan alasan cedera lutut akibat knockdown kedua. Lewat hasil ini, Tito Trinidad dinyatakan menang lewat referee technical decision. Mei 1998, seorang mantan juara IBF kelas ringan, Freddie Pendleton yang baru naik kelas diberi kesempatan untuk menjadi juara dunia 2 divisi. Freddie yang terkenal sering memprovokasi lawan lewat ejekan, akhirnya mendapatkan karma atas sikap tengilnya. Body shot kiri Tito kembali menemukan sasaran membuat Freddie jatuh miring mangap-mangap. Tidak ada respon saat wasit menghitung, akhirnya duel dihentikan. Dia mendapat hukuman yang setimpal, ejekannya berbuah pahit karena ulahnya sendiri. September 1996, Tito kembali ke MGM Grand Garden Arena menerima tantangan dari Ray Lovato, petinju yang pernah membantai KO paman dari Mayweather Junior 2 tahun sebelumnya. Anak asuh dari Jacob Duran ini cukup menyulitkan Tito lewat pukulan panjang dari tangan kanannya. Dia juga bergerak lincah saat mendapat serangan balik. Seiring berjalannya waktu, tidak ada dari mereka yang mencium kanvas. Lalu sebuah momen serangan telak dari Tito membuat Lovato terhuyung ke tali, lalu dengan sigap wasit maju menghentikan pertarungan. Setelah laga ini, kubu dari Lovato protes karena keputusan wasit dianggap kurang teliti dan terburu-buru. Mereka bilang wasit berat sebelah, padahal kalau dilihat itu demi kebaikan petinjunya sendiri. Kevin Lewising, sang juara sabu IBO dari Inggris, datang ke Nashville Arena demi merebut gelar milik Trinidad. Sebelum duel ini terjadi, Kevin berbicara lantang di depan awak media dengan yakin akan membawa pulang sabuk merah itu ke Inggris. Di dalam ring, dia sempat membuat penonton berjingkrak-jingkrak setelah sukses memukul jatuh Tito sampai bersandar di tali ring. Seperti biasanya, dia segera berlari ke pojok siap untuk lanjut.
Disinilah kesalahan Kevin memberi kesempatan lawan pulih yang seharusnya dia lakukan menyerang dengan brutal, malah terlihat ragu-ragu. Di ronde ketiga, pembalasan tiba. Tito menyeretnya ke pojok, lalu hook kirinya membuat Kevin jatuh dan berdiri sambil berbicara ke arah pelatihnya. Insting pemburu sang juara keluar dan menjatuhkannya 2 kali lagi. Sang wasit langsung angkat tangan. Game over. Dari sini kita bisa belajar. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Sekali lawan lengah, buru mereka sampai lutut tak mampu menopang tubuhnya. 7 bulan berlalu, tantangan datang dari negeri kanguru Australia. Troy Water kembali ke Amerika untuk keempat kalinya sekaligus yang terakhir. 12 ronde yang direncanakan berakhir cepat hanya di 1 putaran. 51 detik akan berakhir. Tangan kanan Tito mendarat dengan keras, membuat petinju Australia itu tersungkur. Dia memang berdiri, namun hanya jadi sasaran empuk tanpa perlawanan dan kembali dijatuhkan. Sang wasit akhirnya menghentikan duel, biarpun Waters berdiri, tapi itu tidak memberikan tanda akan mampu lanjut di ronde berikutnya. Setelah kekalahan ini, Troy Water hanya kembali ke ring hanya sekali lagi dan pensiun pada Mei tahun 1998. April 1998, Tito kembali pulang ke Puerto Rico. Di masa istirahatnya itu, petinju dari Italia kelahiran Kongo bernama Mahengi Zulu, ranking 2 versi IBF menantang untuk perang. Stadion penuh dengan kibaran bendera ingin menyaksikan putra kebanggaan mereka. Ronde pertama dan kedua, tidak ada momen besar yang membuat penonton riuh. Mereka seperti dalam penjajakan membaca satu sama lain. Ronde keempat, sesuatu yang ditunggu tiba. Zulu belum sempat menghindar. Rahang kanannya dihantam hook kiri Tito hingga terkapar. Tak ada hitungan lanjutan, yang ada tim medis segera masuk memeriksa keadaan Zulu yang terlihat kaku. Setelah kemenangan ini, Tito libur panjang selama 10 bulan. Sebelum akhirnya bertemu dengan salah satu petinju defensif terbaik di dunia bernama Pernell Whitaker. 20 Februari 1999, mantan juara dunia 4 divisi, Whitaker yang sudah berusia 35 tahun, ingin menutup karirnya menjadi juara 5 divisi. Ini seperti bintang muda melawan maestro yang mulai menurun. Perbedaan usia memang tak bisa dipungkiri. Whitaker yang terkenal sulit disentuh, akhirnya roboh juga di ronde kedua. Seperti biasa, dia berdiri dengan senyum khasnya. Di ronde selanjutnya, Trinidad banyak melepaskan pukulan telak yang membuat bengkak di mata kanan Whitaker. Di akhir pertarungan, Whitaker bertahan total, banyak menghindar, dan Trinidad terus menekan sampai bel berdentang. Hasilnya, Tito Trinidad mempertahankan gelarnya lewat angka mutlak.
3 bulan kemudian, Hugo Pineda, mantan penantang IBF ringan super, datang ke San Juan untuk mengadu nasib di tanah kelahiran Tito. Di hadapan ribuan pendukung tuan rumah, kita bisa melihat tulisan-tulisan kecil dari fans fanatik Tito bahwa akan mengalahkan De La Hoya setelah pertarungan ini selesai. Pineda yang memiliki tubuh lebih besar dan jangkauan panjang tak mudah ditembus oleh serangan Tito. Di ronde ketiga, hanya 1 pukulan telak yang mendarat namun tak sampai menjatuhkan Pineda. Kemudian di ronde keempat, Tito menyelesaikan pekerjaannya kurang dari 11 detik tersisa. Tangan kirinya menghujam keras ke ulu hati, membuat Pineda bersimpuh kesakitan sampai pelindung giginya lepas. Dia tetap santai duduk, tidak menghiraukan hitungan. KO ronde keempat ini menjadi yang terakhir di kelas welter. Setelah ini, Tito akan berhadapan dengan si anak emas yang memegang gelar WBC. (18 September 1999), duel bertajuk Fight of the Millennium benar-benar seperti panggung yang terlalu besar untuk hanya sebuah pertarungan. Oscar De La Hoya masuk sebagai bintang utama, sementara Felix Trinidad datang dengan aura petarung yang tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus dia tempuh. Sejak ronde-ronde awal, De La Hoya langsung menunjukkan kelasnya. Jab kiri bekerja, langkah kakinya ringan, dan kombinasi yang dilepas selalu tepat sasaran. Trinidad terlihat terus mengejar, tapi sering datang terlambat. Di duel berikutnya, pola pertarungan sebenarnya tidak banyak berubah. De La Hoya masih lebih aktif, tapi Tito tidak pernah berhenti maju. Dia tetap menekan meski berkali-kali dipatahkan oleh jab dan gerakan lawannya. Disinilah perlahan suasana mulai bergeser. Trinidad mungkin kalah dalam jumlah pukulan, tapi dia mulai mengambil ruang membuat De La Hoya tidak lagi senyaman sebelumnya. Tidak ada momen ledakan besar, tapi tekanan terus ada. Lalu datang 3 ronde terakhir, bagian yang sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan. De La Hoya tiba-tiba berubah. Dia lebih banyak bergerak menjauh, berputar mengelilingi ring, hampir tidak melepaskan serangan berarti. Trinidad langsung membaca itu sebagai peluang. Dia maju tanpa henti, memotong, dan mulai mengambil alih perhatian. Saat bel akhir berbunyi, ceritanya tidak lagi siapa yang lebih unggul sepanjang laga, tapi siapa yang meninggalkan kesan terakhir. Ketika keputusan diberikan kepada Trinidad, sebagian orang mengangguk, sebagian lagi tidak percaya. Karena malam itu, De La Hoya seperti sudah menggenggam kemenangan, tapi membiarkannya lepas begitu saja. Kemenangan ini jadi penutup manis bagi Felix Trinidad di kelas welter. Sebuah penegasan bahwa dia bukan hanya puncher, tapi juara sejati yang mampu menang di panggung terbesar.